Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sintia Kusmawati dari Universitas Maksum, jurusan Bimbingan dan Konseling semester 3. Jadi guys, hari ini jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu attending, apa itu responding, dan apa saja sih hal-hal yang harus ada di dalam proses attending dan proses responding. Maka dari itu, buat kalian yang nonton video ini, tonton terus sampai akhir ya, jangan di skip-skip. Nanti ketinggalan informasinya, oke? Nah, sekarang saya tanya nih, apa sih itu attending? Oke. Yang tahu tulis di kolom komentar ya. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ayo komen-komen di bawah untuk apa itu attending, sehingga nanti para pembaca atau para penonton mengetahui juga tulisan kalian mengenai apa itu attending. Oke? Nah guys, jadi attending itu merupakan sebuah kunci untuk membangun sebuah hubungan dengan rekan kerja atau aliansi terapeutik dengan klien kita. Nah, proses attending ini harus berhubungan dengan orang lain. Kalau sendiri itu namanya jomblo, ya nggak sih? Jadi proses attending itu harus berhubungan dengan orang lain. Iya, memang karena sebuah komunikasi. Jadi proses attending itu kalau misalkan dari pandangan misalkan dari percintaan itu sebagai sebuah pendekatan gitu, pendekatan ketika kita mau mendekati gebetan kita gitu. Jadi kita harus memberikan perhatian penuh kepada individu tersebut, baik itu secara perlakuan dan perkataan. Jadi seperti itu guys. Jadi kalau disamain sama proses PDKT ini, proses attending ini sama-sama harus memperhatikan lawan bicaranya dengan intens, seperti itu. Nah guys, di dalam attending juga kita harus menghadirkan diri kita secara penuh kepada konseling kita, baik itu secara dengan memperlihatkan bahasa tubuh kita. Terus konselor juga harus fokus terhadap konseling, kayak misalkan konselor itu ketika melakukan attending dengan konseling tidak boleh pikirannya kemana-mana. Jadi raga dan jiwanya harus ada stay gitu di situ ya, nggak boleh kemana-mana. Misalkan si konselor itu tiba-tiba mikirin, oh nanti makan apa ya, tapi padahal dia itu sedang melakukan proses attending. Nah itu merupakan kesalahan guys, jadi tidak boleh melakukan hal seperti itu ya. Nah yang kedua itu kita juga harus memperhatikan gestur tubuh kita. Jadi misalkan kalau kita sedang kalau misalkan si konselingnya sedang sedih, kita bisa melakukan sentuhan-sentuhan. Namun ingat, sentuhan-sentuhan tersebut jangan dilakukan ke lawan jenis ya. Nah, selanjutnya kita juga harus memperhatikan intonasi suara kita. Intonasi suara ini sangat penting guys. Jadi kalau misalkan intonasi suara kita, kalau misalkan konseling lagi sedih, nggak mungkin dong suara kita kayak marah-marah, misalkan, kamu lagi ngapain di sini? Misalkan nggak bisa gitu kan. Kalau nggak kayak gini, misalkan konseling lagi sedih, ya kamu sabar saja, kayak gitu nggak bisa guys. Nanti konselingnya malahan takut kepada kita gitu. Nah, sebagai seorang konselor juga kita harus bisa mendengarkan secara aktif, jangan pasif, jangan hanya iya, nggak boleh seperti itu. Nanti kesannya konseling merasa dirinya tidak dihargai atau tidak didengarkan oleh kita gitu. Nah, kita juga harus mendengarkan, harus bisa mendorong konseling untuk bisa berbicara atau bercerita secara terbuka, secara jujur, dan secara gamblang gitu. Nah, adapun nih guys, dari misalkan kalau kita gagal dalam melakukan proses attending, coba apa yang akan terjadi? Ketik ya di kolom komentar apa yang terjadi jika kita melakukan kesalahan dalam proses attending. Nah, iya guys, ketika kita gagal dalam melakukan proses attending, maka resiko yang akan kita dapat yaitu klien tidak akan mempercayai kepada kita. Jadi klien akan curiga kepada kita dan akan ragu-ragu ketika bercerita dengan kita. Sehingga itu akan menyulitkan kita juga.
apa sih menyulitkan apa sih Kak, misalkan menyulitkan apa sih Sin gitu ya. Jadi nanti si konselingnya nggak akan kan bercerita itu harus gamblang nih, sehingga kita tahu permasalahannya itu seperti apa. Kalau misalkan konseling tidak bercerita secara gamblang, kita juga akan bingung kan, konseling ini kenapa gitu, apa yang terjadi dengan konseling. Maka dari itu proses attending ini sangat penting guys. Kalau misalkan gini ya, kalau di percintaan nih, kita kalau melakukan proses pendekatan dengan gagal, maka kan kita tidak akan menemukan hubungan yang baik gitu. Begitupun dengan proses attending. Jika kita melakukan attending yang salah, maka layanan konseling juga nanti akan rancu gitu. Jadi gitu ya guys. Jadi jangan melakukan kesalahan dalam proses attending. Nah, kalian pasti berpikir kan, gimana dong Kak kalau misalkan proses attending kita gagal? Terus gimana dong Kak tips and trick agar proses attending ini berjalan dengan lancar? Tenang guys, saya akan kasih 4 trik agar proses attending ini, atau 4 kunci utama agar proses attending berjalan dengan lancar. Jadi kalian harus saksikan ini sampai ke akhir, oke? Nah guys, yang pertama ada kontak mata. Apa sih maksud dari kontak mata ini? Maksud dari kontak mata ini yaitu kita harus memfokuskan pandangan kita terhadap konseli kita, sehingga konseli merasa bahwa dirinya diperhatikan, cerita dirinya itu diminati gitu. Jadi jangan kita itu kalau misalkan lagi melayani konseling itu, jangan matanya itu jangan jelalatan kesini, jangan, nanti konselingnya malahan jadi risih gitu. Kadang juga ya ada di beberapa budaya gitu bahwa kontak mata ini merupakan hal yang salah. Seperti di Amerika, kontak mata dianggap bahwa dia itu tidak sopan gitu. Tapi menurut saya di Indonesia ini, ketika kita melakukan atau sedang berbicara, atau ada orang yang berbicara di hadapan kita, kita tidak memandang dia gitu, maka itu menurut saya sangat tidak sopan gitu. Jadi kita kayak tidak menghargai orang tersebut. Maka dari itu kontak mata ini sangat penting dalam proses attending. Nah, yang kedua ada kualitas vokal. Apa sih Kak maksud dari kualitas vokal itu? Nah gini guys, jadi kualitas vokal itu maksudnya yaitu kita harus pintar-pintar memainkan intonasi suara kita. Seperti misalkan konseli lagi senang gitu, kita harus berekspresinya juga, kita harus bersuaranya juga senang, bukan kayak misalkan konseli lagi senang, ibu aku lagi happy, aku juara pertama misalkan, terus kita menjawabnya, oh iya selamat, gak enak banget kan, pasti kita harus ngejawab, oh iya selamat ya nak gitu. Jadi kita harus mempermainkan intonasi suara kita gitu teman-teman, maksud dari vokal, kualitas vokal suara. Nah sekarang yang ketiga ada body language atau bahasa tubuh. Bahasa tubuh apa sih Kak gitu? Tubuhnya berbicara? Enggak gitu guys. Jadi bahasa tubuh ini yaitu dengan cara kita mencondongkan badan sedikit ke depan dan tersenyum ketika konseli menceritakan hal yang ceria gitu. Jadi itu akan membuat konseli merasa dihargai gitu, merasa didengarkan, dan konseli akan merasa percaya kepada kita. Jadi gitu ya guys. Jadi bukannya kayak gini enak-enakan, enggak kayak gitu. Jadi kita harus mencondongkan sedikit badan kita ke depan dan tersenyum, seperti itu maksud dari bahasa tubuh. Nah guys, yang keempat ini nih tak kalah penting dari yang lainnya yaitu pelacakan verbal. Coba kalian tebak apa itu pelacakan verbal? Tulis kolom komentar ya. Nah, jadi pelacakan verbal itu kita itu harus peka terhadap konseli dan lingkungan gitu. Jadi kita itu harus peka mana konseli yang lagi sedih, mana konseli yang lagi bahagia, mana konseli yang lagi
merasakan ketakutan, mana konseling yang merasakan kebohongan atau sedang berbohong gitu. Jadi kita tuh harus peka gitu. Maka dari itu untuk pacar-pacar seorang konselor, kalian gak usah takut. Pacar kalian itu pasti peka sekali. Karena orang bimbingan dan konseling diajarkan untuk melatih kepekaan. Jadi kalian harus bangga memiliki cewek kayak anak-anak konseling gini. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai attending. Semoga kalian paham ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang responding. Jadi nih guys, apa itu responding? Coba kita tulis lagi ya di bawah. Bagi yang tahu tulis di komen. Terus ya di komen kita hitung ya sampai 5. Kalian harus tulis di komen. 1, 2, 3, 4, 5. Tulis di komen. Nah guys, gimana? Udah tahu belum apa itu respon? Jadi saya jelasin sedikit ya. Responding itu merupakan respon terhadap isi tujuan atau untuk mendapatkan kejelasan mengenai pengalaman konseli atau permasalahan dari konseli. Sehingga kan kadang ada konseli yang kadang suka bingung dengan apa yang ingin dia ceritakan. Maka dari itu kita harus membantu konseli tersebut untuk mencapai apa yang dia maksud. Kan kalau misalkan kita lagi sedih, kita juga bingung kan harus merangkai kata, dimulai dari mana nih harus ceritanya. Nah, itu peran konselor ada di situ. Jadi peran konselor itu harus membantu apa yang dimaksud dari konseli. Jadi itu maksud dari responding. Gimana, ada yang benar gak? Nah, tadi kan aku udah ngebagiin gimana 4 kunci untuk keberhasilan dalam attending. Nah, aku juga mau ngebagi ini 5 tips untuk melakukan responding dengan baik. Tipsnya yaitu melakukan 5W1H. Apa sih 5W1H itu? Jadi guys, maksud dari 5W1H itu pertanyaan-pertanyaan seperti apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Jadi kita itu harus melakukan 6 pertanyaan tersebut sehingga nanti konseli akan terpancing gitu dengan terpancing dan bercerita secara terbuka kepada kita gitu guys. Jadi kita harus terapin rumus-rumus ini terhadap nanti ketika kita melakukan responding, oke? Nah, ini juga nih termasuk tips nih guys. Jadi responding yang baik itu bukan merespon ucapan-ucapan atau ucapan-ucapan konseli secara template gitu. Jadi enggak semuanya dikopas gitu, nanti kena paratase kalian dalam ucapannya. Gak boleh seperti itu. Jadi ketika kita merespon konseli, kita itu harus menyajikan ucapan kalimat-kalimat yang berbeda walaupun satu tujuan gitu. Jadi kalimat-kalimatnya itu harus mengandung mengandung apa ya, kesegaran gitu. Kesegaran, kalau misalkan buah itu kesegaran gitu, enggak busuk lah, enggak busuk. Jadi jadi harus berbeda namun maknanya sama gitu. Nah, di dalam responding juga ada dua sub gitu. Yang pertama ada respon terhadap perasaan, seperti misalkan ketika konseli lagi sedih, konseli itu misalkan menangis, kita itu menanyakan kayak gimana perasaan kamu gitu. Kita memvalidasi perasaan konseli kita sehingga dia tidak lupa akan perasaannya gitu. Yang kedua ada respon terhadap makna. Jadi maksudnya misalkan kesenangan karena apa nih? Kesenangan apakah karena sudah jadian, atau kesenangan karena juara kelas, atau kesenangan karena dinotis oleh kelas kalian. Kan kesenangan itu berbeda-beda ya. Terus misalkan atau kesenangan mendapatkan nilai A nih dari dosen saya, kan itu kesenangan berbeda-beda. Maka kita harus mengetahui makna dari kesenangan itu apa gitu teman-teman. Jadi responding juga nggak kalah penting dari attending. Nah, seperti itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.